Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan melanjutkan untuk mengerjakan LKS Matematika Zamrud Uji Kompetensi halaman 20 nomor 21. Langsung saja kita ke soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Volume gabungan bangun ruang di atas adalah titik-titik. Kita lihat bahwa bangun tersebut terdiri dari dua bangun, yaitu setengah tabung dan sebuah balok. Sebelum kita mengerjakan, kita tulis terlebih dahulu apa yang kita ketahui dari soal. Nomor 21. Diketahui diameter tabung sama dengan, kita lihat ya, ini diameter tabung sama dengan lebar balok ya, 14 cm. 14 cm. Karena kita akan mencari volume tabung, kita membutuhkan jari-jari karena volume tabung rumusnya Pi kali R kali R kali T, sehingga kita cari R tabung. R tabung sama dengan diameter tabung dibagi 2 sama dengan 14 cm dibagi 2 sama dengan 7 cm. Kemudian selanjutnya tinggi tabung. Ya, tinggi tabung kita lihat di soalnya. Tinggi tabung adalah ini ya. Sama dengan panjang balok 20 cm. Kita tulis 20 cm. Kemudian panjang balok ya 20 cm. Kemudian lebar balok 14 cm. Kemudian tinggi balok ya, ini ya, 10 cm. Ya, setelah itu yang ditanya adalah volume gabungan. Volume gabungan ini sama dengan setengah volume tabung ya, karena tabungnya hanya setengah bagian ditambah volume balok. Kemudian dijawab. Ya, pertama kita mencari dulu yang bangun tabung. Kita akan mencari volume tabung. Agar lebih mudah, kita cari luas alasnya terlebih dahulu. Karena rumus dari volume tabung adalah luas alas kali tinggi. Maka kita cari dulu luas alasnya. Alasnya berbentuk lingkaran sehingga luasnya rumusnya Pi kali R kali R. R tabung ya. Karena R-nya 7 bisa dibagi 7, maka Pi-nya kita menggunakan 22/7 dikali 7 cm dikali 7 cm. 7 bisa disederhanakan dengan 7. 7 dibagi 7 masih 1. 22 dikali 1 cm dikali 7 cm. Hasilnya 154 cm persegi. Kemudian volume
volume tabung adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya sudah kita cari ya. Berarti luas alas kali tinggi sama dengan 154 cm persegi dikalikan tinggi tabung 20 cm sama dengan 3080 cm kubik. Kemudian untuk baloknya kita hitung di sebelahnya. Balok ya, karena volume balok adalah luas alas kali tinggi atau panjang kali lebar kali tinggi ya, akan lebih mudah jika kita menggunakan rumus luas alas kali tinggi. Maka kita cari luas alasnya dulu. Luas alasnya yang berbentuk persegi panjang, maka rumus luas alasnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya 20 dan lebarnya 14. Berarti 20 cm dikali 14 cm. Hasilnya adalah 280 cm persegi. Kemudian volume balok sama dengan luas alas kali tingginya, yaitu 280 cm persegi dikali tinggi balok 10 sama dengan 2800 cm kubik. Kemudian kita cari volume gabungan sama dengan setengah volume tabung ditambah volume balok. Berarti setengah kali volume tabung sudah kita cari 3080. Setengah kali 3080 cm kubik ditambah volume balok 2800 cm kubik. Ini bisa kita sederhanakan. 3080 dibagi 2 hasilnya 1540. Berarti tinggal kita tambahkan 1540 cm kubik ditambah 2800 cm kubik. Hasilnya 4340 cm kubik. Nah, anak-anak, nanti di sini mencari volume tabung, anak-anak juga bisa menggunakan rumus Pi kali R kali R kali T. Nanti hasilnya akan sama. Ya, tetapi di sini Bu Guru mencari luas alasnya dulu agar mengalikannya lebih mudah. Tapi anak-anak boleh menggunakan rumus langsung Pi kali R kali R kali T. Nanti hasilnya akan sama dengan ini. Begitu juga dengan volume balok, anak-anak juga bisa menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Ya, nanti hasilnya akan sama. Atau dengan cara seperti ini juga boleh, dicari luas alasnya dulu, baru dikalikan tingginya. Hasilnya akan sama. Ya, hasilnya 4340 cm kubik. Kita lihat jawabannya adalah B. Nomor selanjutnya yaitu nomor 22. Diketahui volume prisma segitiga 4800 cm kubik. Jika panjang alas segitiga 24 cm dan tinggi prisma 50 cm, tinggi segitiga adalah titik-titik cm. Kita tulis dahulu apa yang kita ketahui dari soal. Nomor 22. Diketahui volume prisma segitiga sama dengan 4800 cm kubik. Alas segitiga
sama dengan 24 cm dan tinggi prisma 50 cm. Yang ditanya adalah tinggi segitiga. Dijawab. Tinggi segitiga bisa kita cari dari rumus volume prisma. Langsung kita masukkan volume prisma segitiga sama dengan 4.800 cm3. Volume prisma ini rumusnya luas alas dikali tinggi. Dikali tinggi prisma ya. Sama dengan 4.800 cm3. Luas alas dikali T, tingginya adalah 50 cm, kita masukkan di sini. 50 cm adalah 4.800 cm3. Berarti luas alas sama dengan 4.800 cm3. 50 ini kita pindah ya. Karena di sini perkalian, dia melewati sama dengan, maka dia menjadi pembagian. 50 cm. 0 bisa dicoret dengan 0, maka luas alasnya adalah 480 dibagi 5, yaitu 96 cm persegi. Dari luas alas ini nanti kita akan mencari tinggi dari segitiga. Luas alas sama dengan 96 cm persegi. Luas alas ini rumusnya alas segitiga dikali tinggi segitiga dibagi 2. Hasilnya adalah 96 cm persegi. Alas segitiga kita masukkan 24 cm. Kita masukkan di sini 24 cm dikali tinggi segitiga dibagi 2 sama dengan 96 cm persegi. 24 bisa dicoret dengan 2. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Berarti tinggal 12 cm dikali tinggi segitiga sama dengan 96 cm persegi. Sehingga tinggi segitiga bisa dicari dengan 96 cm persegi. 12 cm ini kita pindah melewati sama dengan, sehingga dia menjadi pembagian 12 cm. Tinggi segitiga sama dengan 96 dibagi 12, hasilnya 8 cm. cm, berarti jawabannya adalah A. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 23. Sebuah benda mirip kerucut, volumenya 6.468 cm3. Jika diameternya 42 cm, tinggi kerucut tersebut adalah titik-titik cm. Kita tulis terlebih dahulu apa yang kita ketahui dari soal. Diketahui volume kerucut sama dengan 6.468 cm3. Kemudian diameter sama dengan 42 cm. Karena rumusnya nanti kita akan menggunakan rumus volume yang rumusnya adalah sepertiga kali pi kali r kali r kali t, maka kita membutuhkan r. Kita cari r atau jari-jarinya, yaitu dengan rumus diameter dibagi 2. R sama dengan 42 cm dibagi 2, maka hasilnya
R sama dengan 21 cm. Kemudian yang ditanya adalah tinggi kerucut. Dijawab. Agar lebih mudah, nanti kita akan memakai rumus volume kerucut sama dengan 1/3 dikali Pi kali R dikali T. Ya, sehingga kita masukkan volume kerucut sama dengan 6.468 cm kubik. Kita masukkan rumusnya, 1/3 dikali Pi dikali R dikali T sama dengan 6.468 cm kubik. Kita masukkan angkanya. Karena R dapat dibagi 7, maka Pi kita menggunakan 22/7, sehingga rumusnya menjadi 1/3 dikali 22/7 dikali 21 cm dikali 21 cm dikali T. Karena T belum diketahui, kita tulis T sama dengan 6.468 cm kubik. Kita sederhanakan, 21 bisa dibagi 7, hasilnya 3. Ini 1, 3 dan 21 juga bisa disederhanakan, ini hasilnya 7. Atau anak-anak juga bisa mencoret dengan 3 ini ya. Bebas ya, yang penting dia bisa disederhanakan. Ya. Sehingga angka yang tersisa 1 dikali 22 dikali 3 cm dikali 7 cm dikali T sama dengan 6.468 cm kubik. Hasilnya 1 kali 22 dikali 3 dikali 7 adalah 462 cm persegi dikali T sama dengan 6.468 cm kubik. Sehingga T bisa dicari 6.468 cm kubik. 462 kita pindah melewati sama dengan, sehingga dia menjadi tanda kebalikannya, yaitu pembagian. 462 cm persegi, maka T adalah hasilnya 14 cm. Sehingga jawabannya adalah 14 cm, yaitu B. Selanjutnya kita kerjakan nomor 24. Sebuah balon air berbentuk seperti bola. Jika panjang diameter balon 63 cm, volume air dalam balon tersebut adalah, berarti volume air dalam balon kita cari menggunakan rumus volume bola. Kita tulis dulu apa yang kita ketahui dari soal. Ya, diketahui diameter sama dengan 63 cm. Karena rumus volume bola adalah 4/3 kali Pi kali R pangkat 3, maka kita membutuhkan R. Kita cari R-nya terlebih dahulu. R sama dengan diameter dibagi 2. R sama dengan 63 cm dibagi 2. Hasilnya R sama dengan 31,5 cm. Kemudian ditanya
Yang ditanya adalah volume bola. Dijawab, volume bola rumusnya adalah 4/3 dikali Pi kali R pangkat 3 sama dengan 4/3 dikali Pi kali R kali R kali R. Kita masukkan angkanya 4/3 dikali, karena R-nya 31,5 bisa dibagi 7, maka Pi-nya kita memakai 22/7 dikali 31,5 cm dikali 31,5 cm dikali 31,5 cm. 31,5 bisa disederhanakan dengan 3. 31,5 dibagi 3 hasilnya 10,5. Kemudian 31,5 ini disederhanakan dengan 7. Hasilnya 4,5. Sehingga tinggal kita kalikan. 4 dikali 22 dikali 10,5 cm dikali 4,5 cm dikali 31,5 cm. Hasilnya adalah 130.977 cm kubik. Kita lihat 130.977. Jawabannya adalah C. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 25. Atap sebuah gedung berbentuk setengah bola dengan diameter 20 meter. Akan dicat ulang dengan biaya pengecatan Rp4.000 tiap meter persegi. Total biaya pengecatan adalah, cara mencarinya yaitu kita cari luas permukaan dari gedung itu. Luas permukaan dari atap gedung yaitu setengah bola. Jadi luasnya sama dengan luas permukaan setengah bola. Kita tulis dahulu apa yang kita ketahui dari soal itu. Diketahui diameter sama dengan 20 cm. Karena nanti rumus dari luas permukaan bola adalah 4 kali Pi kali R kali R, sehingga kita membutuhkan R. Kita cari dulu R-nya. Dari diameter dibagi 2. R sama dengan 20 cm dibagi 2. R sama dengan 10 maaf, ini bukan cm ya, ini meter nak. Ya. Berarti diameternya 20 meter. Kemudian R-nya adalah 20 meter dibagi 2, hasilnya adalah 10 meter. Kemudian biaya pengecatan sama dengan 4.000 per meter persegi. Ditanya total biaya pengecatan. Jadi nanti total biaya pengecatan ini kita dapat dari luas permukaan yang dicat dikalikan harga per meternya. Kemudian dijawab kita cari luas permukaan bola dulu, yaitu 4
kali pi kali R kali R. Luas permukaan bola sama dengan 4 dikali, karena R-nya tidak dapat dibagi 7 maka pi-nya kita memakai 3,14 dikali R-nya 10 meter dikali 10 meter. Hasilnya adalah 1256 meter persegi. Karena atapnya tadi berbentuk setengah bola, maka luas permukaannya juga setengah luas permukaan bola. Kita cari setengahnya, berarti tinggal setengah dikalikan dari luas permukaan bola, sama dengan setengah dikali 1256 meter persegi. Hasilnya 628 meter persegi. Sekarang kita cari biaya pengecatannya. Total biaya pengecatan sama dengan setengah luas permukaan bola dikali 4.000 rupiah, sama dengan luas setengah permukaan bola 628 meter persegi dikali 4.000 rupiah. Maka hasilnya adalah 2.512.000. 2.512.000. 2.512.000. Jawabannya adalah B. Ya, kita ke Romawi B nomor 1. Pojok suatu bangun ruang disebut titik sudut. Nomor 2. Bangun ruang yang memiliki 5 titik sudut adalah 5 segi 4. Begini ya. Satu, 2, 3, 4, 5. Kemudian nomor 3, jumlah rusuk prisma segi 5 adalah prisma segi 5. Berarti alasnya ada 5 ya, karena segi 5. Kemudian sisi atasnya juga ada 5. Kemudian yang rusuk tegak juga ada 5. Berarti ada 15. Selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 4. Sebuah prisma alas berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisi 25 cm. Jika tinggi prisma 42 cm, panjang kerangka prisma tersebut adalah panjang kerangka prisma. Kita hitung dengan cara menjumlahkan semua rusuk yang ada. Ya, kita tulis dahulu apa yang kita ketahui dari soal. Diketahui sisi segitiga sama dengan 25 cm. Tinggi prisma sama dengan 42 cm.
ditanya panjang kerangka prisma. Dijawab rumus panjang kerangka prisma segitiga adalah 2 kali keliling alasnya ditambah 3 kali tingginya. Jadi kita cari keliling alasnya dulu. Keliling alas. Keliling alas karena alasnya berbentuk segitiga, maka kelilingnya adalah sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Karena sisi-sisinya sama panjang, tinggal kita jumlahkan. Sisi 1 25 cm ditambah sisi 2 25 cm ditambah sisi 3 25 cm. Maka keliling alasnya sama dengan 75 cm. Kemudian panjang kerangka prisma sama dengan 2 dikali keliling alas ditambah tingginya ya. Tingginya ada 3, berarti 3 dikali tinggi. Kita masukkan angkanya. 2 dikali keliling alasnya adalah 75 cm. Berarti 2 kali 75 cm ditambah 3 dikali tingginya 42 cm sama dengan 150 cm ditambah 126 cm. Hasilnya 276 cm. Nomor selanjutnya adalah nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, kita baca dulu gambarnya. Ini prisma segitiga dengan alas segitiganya 18 cm dan tingginya itu P. Ini tinggi segitiga ya, P. P ini adalah tinggi segitiga, kemudian 24 cm adalah tinggi prisma. Jika volume bangun di atas 4.832 cm3, nilai P adalah, ya, kita tulis dulu apa yang kita ketahui dari soalnya. Nomor 5, diketahui volume prisma segitiga sama dengan 4.832 cm3. Alas segitiga sama dengan 18 cm, tinggi prisma sama dengan 24 cm. Dan yang ditanya adalah P. P itu sama dengan tinggi segitiga. Kemudian dijawab volume prisma sama dengan 4.832 cm3. Volume prisma ini rumusnya luas alas dikali tinggi sama dengan 4.832 cm3. Luas alasnya belum kita ketahui, tapi tinggi prismanya sudah, berarti kita masukkan tingginya 24 cm sama dengan 4.832 cm3.
Jadi luas alasnya bisa kita cari 4.832 cm kubik dibagi 24 cm. Hasilnya luas alas adalah 201,33 cm persegi. Memang ini angkanya tidak genap ya anak-anak. Jadi sepertinya di soal ini angka dari volumenya itu salah, tapi tidak apa-apa, tetap kita kerjakan sesuai dengan angka yang ada. Dari luas alas ini kita bisa mencari tinggi dari segitiga. Mari kita cari. Luas alas sama dengan 201,33 cm persegi. Luas alas ini rumusnya alas segitiga kali tinggi segitiga dibagi 2 sama dengan 201,33 cm persegi. Alasnya adalah 18. Berarti kita tulis 18 cm dikali tinggi segitiga dibagi 2 sama dengan 201,33 cm persegi. Kita sederhanakan, 18 dibagi 2 mendapat 9. 9 cm kali tinggi segitiga sama dengan 201,33 cm persegi. Berarti tinggi segitiga bisa dicari dengan 201,33 cm persegi dibagi 9. Sehingga kita temukan tinggi segitiga adalah 22,37 cm. Nomor selanjutnya adalah nomor 6. Sebuah tabung mempunyai diameter alas 20 cm dan tinggi 14 cm. Luas selimut tabung tersebut adalah, kita tulis dulu apa yang kita ketahui dari soal. Nomor 6. Diketahui diameter sama dengan 20 cm. Karena nanti rumus dari luas selimut tabung itu adalah keliling lingkaran dikalikan tinggi tabung, sehingga kita tidak memerlukan jari-jari. Maka kita pakai diameter saja. Kemudian tinggi dari tabung 14 cm. Ditanya luas selimut tabung. Karena rumusnya adalah keliling lingkaran dikalikan tinggi, maka kita cari dulu keliling lingkarannya. Keliling lingkaran sama dengan pi kali d. Karena d tidak bisa dibagi 7, maka pi-nya adalah 3,14 dikali 20 cm, maka hasilnya adalah 62,8 cm. Kemudian luas selimut tabung sama dengan keliling lingkaran dikalikan tingginya. 62,8 cm dikali 14 cm. Hasilnya adalah 879,2 cm persegi. Untuk mencari luas selimut tabung ada juga rumus yang lain. Yaitu 2 dikali P dikali R dikalikan T. Tetapi kita harus mencari R terlebih dahulu. R sama dengan diameter dibagi 2.
20 dibagi 2 hasilnya adalah 10 cm. Kemudian kita masukkan ke rumus 2 dikali 3,14 dikali 10 cm dikali 14 cm. Nanti hasilnya akan sama, 879,2 cm persegi. Anak-anak boleh menggunakan rumus yang atas, boleh juga menggunakan rumus yang bawah. Nomor selanjutnya adalah nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui limas TABCD dengan panjang AB sama dengan BC. AB sama dengan BC. Maka alasnya ini adalah persegi. AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. Sehingga dia adalah bentuknya persegi, yaitu 14 cm. Dan panjang TE ini adalah tinggi dari segitiga. Tinggi segitiga dari sisi tegaknya yaitu 24 cm. Maka luas permukaan limas adalah titik-titik cm persegi. Kita tulis dulu apa yang kita ketahui dari soal. Nomor 7. Diketahui tinggi segitiga sisi tegaknya ya, yaitu 24 cm. Kemudian sisi alasnya 14 cm. Kemudian alas dari segitiga ya, alas dari sisi tegaknya ini juga sama dengan sisi dari alasnya, yaitu 14 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah luas permukaan limas. Ditanya luas permukaan limas. Dijawab ya, luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah luas sisi tegak. Agar lebih mudah, kita cari dulu luas alasnya. Luas alasnya adalah persegi, sehingga luasnya adalah sisi kali sisi. Sisinya adalah 14. Sehingga luas alasnya adalah 14 cm dikali 14 cm sama dengan 196 cm persegi. Kemudian kita cari luas sisi tegaknya. Sisi tegaknya berbentuk segitiga, sehingga luasnya adalah alas segitiga dikali tinggi segitiga dibagi 2. Alas segitiga sama dengan sisi dari alasnya, yaitu 14 cm dikali tinggi segitiga 24 cm dibagi 2. 14 bisa disederhanakan, dicoret dengan 2 hasilnya 7, sehingga tinggal 7 cm dikali 24 cm. Hasilnya 168 cm persegi. Kita lanjutkan ke sebelah sini. Sehingga luas permukaan limas bisa kita hitung dengan luas alas ditambah luas sisi tegak, sama dengan luas alas ditambah, karena sisi tegaknya ada 4 ya, 1, 2, belakang 3, samping sana 4, berarti 4 ya. Berarti luas sisi tegaknya kita kalikan 4 ditambah 4 kali luas sisi tegak, sama dengan
luas alasnya yaitu 196 cm persegi ditambah 4 kali luas sisi tegaknya adalah 168 cm persegi, maka hasilnya adalah 196 cm persegi ditambah 672 cm persegi, maka hasilnya 868 cm persegi. Sekarang kita bahas nomor 8. Luas permukaan kerucut yang berjari-jari 6 cm dan panjang garis pelukisnya 10 cm adalah titik-titik cm persegi. Kita tulis dahulu apa yang kita ketahui dari soal. Nomor 8. Diketahui R adalah 6 cm dan garis pelukisnya simbolnya S adalah 10 cm. Ditanya adalah luas permukaan kerucut. Dijawab luas permukaan kerucut rumusnya adalah Pi kali R kali R ditambah S. Kita masukkan ya, jadi rumusnya adalah luas permukaan kerucut Pi kali R ditambah S. Karena R nya tidak bisa dibagi 7, maka Pi nya kita memakai 3,14 dikali R nya 6 cm dikali R ditambah S 6 cm tambah 10 cm. 3,14 dikali 6 cm dikali 16 cm. Hasilnya adalah 301,44 cm persegi. Berikutnya kita bahas nomor 9. Sebuah kerucut memiliki volume 1540 cm3. Jika jari-jari kerucut 7 cm, tingginya adalah, kita tulis dulu apa yang kita ketahui dari soal. Nomor 9. Diketahui volume kerucut sama dengan 1540 cm3 dan jari-jarinya adalah 7 cm. Kemudian ditanya tinggi dari kerucut. Dijawab kita menggunakan rumus volume kerucut untuk mencari tingginya. Volume kerucut sama dengan 1540 cm3. Kita masukkan rumusnya. Volume kerucut adalah sepertiga kali Pi kali R kali T sama dengan 1540 cm3. Karena R nya bisa dibagi 7, maka Pi nya kita memakai 22/7 dikali 7 cm kali 7 cm kali T sama dengan 1540 cm3. 7 bisa disederhanakan dengan 7, masih 1. Berarti ini tinggal 1 kali 22 dikali 1 cm kali 7 cm kali T dibagi 3 ya, karena dia sepertiga. 1540 cm3. Tiganya kita pindah ke atas, dia pembagian.
pindah melewati sama dengan menjadi perkalian. Ya. Sambil ini kita kalikan, hasilnya 154 cm persegi dikali T sama dengan 1540 cm kubik dikali 3. 154 cm persegi dikali T sama dengan 4620 cm kubik. 1540 dikalikan 3 hasilnya 4620. Sehingga T bisa dicari dengan 4620 cm kubik dibagi 154 cm persegi. Sehingga T hasilnya adalah 30 cm. Sekarang kita bahas nomor 10. Volume bangun di samping adalah titik-titik cm kubik. Bangun ini adalah setengah bola. Kita tulis dulu apa yang kita ketahui dari soal. Diketahui diameter sama dengan 18 cm. Kita cari jari-jarinya. R sama dengan diameter dibagi 2. R sama dengan 18 cm dibagi 2 sama dengan 9 cm. Kemudian ditanya adalah volume dari setengah bola. Dijawab, volume setengah bola, kita tinggal menambahkan setengah di depan rumus volume bola, yaitu 4/3 dikali Pi kali R pangkat 3 sama dengan setengah kali 4/3 dikali Pi kali R kali R kali R. 2 dan 4 bisa kita sederhanakan, hasilnya 2. Sehingga ini tinggal 2/3 dikali Pi-nya kita pakai 3,14 dikali 9 cm kali 9 cm kali 9 cm. Hasilnya adalah 1526,04 cm kubik.